Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah, seperti janji Ali tadi, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial. Dan nanti kita kasih kesempatan juga untuk seluruh jamaah yang ada di masjid ya. Baik, kita akan masuk untuk pertanyaan-pertanyaan. Mohon kesediaannya, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Profesor Asrorun Niam. Ini ada pertanyaan dari media sosial kita, dari @hanuf34. Ustadz, saya merasa udah melakukan semua perintah dan anjuran agar dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa ya saya masih saja dikasih musibah, itu kata beliau. Terima kasih. Merasa ya. Iya. Yang paling penting itu merasa banyak dosa. Dengan merasa banyak dosa, kita akan terus meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, kita bertaubat, kemudian kita terus berhati-hati. Tapi kalau merasa hebat, merasa sudah banyak amalnya, merasa sudah tinggi ilmunya, itu tanda-tanda takabur. Justru tanda-tanda menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau merasanya itu di dalam pikiran, ya Allah, ya Rabb, saya sudah menjalankan seluruh perintah, tapi kok masih ada aja musibah. Nah sekarang penting ditanamkan apa yang disebut sebagai husnudzon billah. Seluruh aktivitas yang kita lakukan, seluruh masalah yang kita hadapi tidak mungkin lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah melakukan hal yang terbaik menurut kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi Allah akan mengangkat derajat kita dengan musibah itu. Karena sama musibahnya di tangan orang yang memiliki kedekatan dengan Allah akan bisa bermakna untuk mengangkat derajatnya. Idza aradallahu ayyarfa'a darajatal abdi ibtalah. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengangkat derajat seseorang, dia diberikan ibtila, diberikan musibah, diberikan ujian. Tapi ujian yang sama di tangan orang enggak bersyukur, dia akan gerutu. Akhirnya itu jadi azab bagi dia. Na'udzubillah. Bisa jadi musibah yang kita terima itu bagian dari cara Allah mengangkat derajat kita. Kita berarti diberikan kekuatan untuk menghadapi musibah itu dan kemudian Allah mengangkat derajat kita. Atau bisa jadi cara Allah memberi ijabah itu ada kalanya dengan langsung cash, apa yang kita minta diberi. Tetapi ada kalanya apa yang kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain yang lebih baik untuk kita. Jangan-jangan nih kalau dikasih sehat nih sombong ini. Nah saya kasih sakit aja dah. Dengan sakit dia semakin mendekatkan diri padaku. Nah ini umumnya orang-orang ini kalau udah kena sakit nih udah inget masjid ya. Iya enggak? Kalau sehat antar dah. Panggilan azan antar dah. Begitu batuk-batuk. Baru ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan ini cara Allah. Wallahu a'lam. Ya baik, Masya Allah, jelas sekali itu ya, Masya Allah ya. Dan baik, kita akan kasih kesempatan buat jamaah yang ada di masjid untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya silakan. Ya baik, Bapak silakan. Jangan lupa nama dan majelis taklimnya ya, silakan. Bismillah. Di dalam face shield Pak, itunya Pak itu udah nyala, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jopi Suhaifi. Saya dari Majelis Hasanah Pandeglang, Banten. Prof, ada yang saya perlu tanyakan kepada Pak Ustadz. Bagaimana kalau kita sudah melaksanakan apa yang Pak Ustadz jelaskan, tapi apakah kita akan disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, kenapa walaupun kita sudah melaksanakan apa yang Bapak Ustadz atau Profesor jelaskan,
tapi masih belum dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Apakah itu cobaan? Apakah memang doa kita yang belum diterima? Terima kasih atas penjelasannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirip ya Ustadz yang tadi. Apakah jika kita sudah melakukan asbab, kemudian musababnya akan otomatis datang? Kalau teori sebab akibat bisa jadi iya. 1 tambah 1, 2. Kalau kita betul-betul melaksanakan apa yang digariskan dan juga dituntunkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka cintai aku, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Bimtithalil awamir wajtinabin nawahi, dengan melakukan seluruh perintah dan menjauhi larangan. Sekarang kita muhasabah, benar nggak kita tuntas menjalankan sebab-sebab untuk al-qurbu minallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita juga introspeksi. Disitulah kesempatan kita untuk muhasabah. Jangan nyalahkan orang pada saat kita gagal. Jangan-jangan masalahnya ada di dalam diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Satu poin penting menurut hemat saya, kita punya tuntunan dan kita punya hati nurani. Tuntunan terkait dengan kewajiban dan juga menjauhi larangan kita optimalkan dengan sepenuh hati. Enaknya di dalam Islam, kalau tuntutan akan kewajiban itu lakukan semampumu. Jadi kalau nggak mampu nggak usah dipaksa-paksa sampai kemudian menyebabkan kita celaka. Tetapi kalau sudah jangan ada muncul larangan, jangan lakukan. Nah kadang kita tergoda karena persoalan nafsu kita. Nah disinilah menjadi penting, salah satu indikator utamanya adalah sejauh mana kalau seandainya permintaan kita sudah melalui proses ketaatan kok belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi rizki yang kita makan enggak halal. Nah itu salah satu sebab doa tertolak. Ada suatu kondisi ketika seseorang habis melakukan perjalanan jauh, nih umumnya orang musafir itu doanya mustajab. Umumnya. Salah satu orang yang punya doa mustajab itu adalah orang yang musafir, apalagi fisabilillah. Tapi ini ada orang bajunya lusuh, kemudian di perjalanan bekalnya habis, dia musafir, kemudian berdoa dengan penuh kekhusyuan, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian bagaimana mungkin kata baginda Rasulullah SAW, fa'anna yustajabulah, bagaimana mungkin dia diijabah doanya sekalipun dia meminta dengan penuh kekhusyuan. Wa ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya biharam. Makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, gimana mungkin gitu kan. Nah ini saya kira menjadi catatan kita. Dan yang terakhir, bisa jadi sebelum diijabah menurut permintaan kita, pada hakikatnya Allah mengijabah dengan caranya yang lebih baik untuk kepentingan kita. Kita bisa terhindarkan dari sakit. Ketika kita minta uang banyak, nggak dikasih cash, tapi kita terhindarkan dari sakit sehingga kita nggak perlu mengeluarkan uang yang banyak tadi. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya ya. Terima kasih juga yang sudah bertanya ya. Baik, kita akan lanjutkan kepada guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Syifa Nur Fadilah. Ini ada pertanyaan dari media sosial kita @savira.ed. Ustazah, kalau dari sisi yang sedang merasa dizolimi atau disombongkan, sebaiknya kita bersikap bagaimana ya? Apakah kita harus melawan jika kita merasa dihina? Masya Allah, tabarakallah, ini pertanyaannya menarik sekali, ibu-ibu sekalian. Kita seringkali menjadi manusia yang ketika itu dalam keadaan dizolimi. Orang kalau sedang dalam keadaan dizolimi, pertama yang pasti ingin dia lakukan adalah balik lagi berbuat zolim. Saya akan balikin, kamu caci maki saya akan caci maki saya lagi. Kamu memfitnah saya akan fitnah kamu lagi. Kamu bohongin saya akan saya bohongin kamu lagi. Jadi pengennya kita ngebales.
Padahal ada salah satu kisah yang sangat menarik. Ini diriwayatkan Ibnu Abi Dunya tentang kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yashku ilaihi rajulan zolamahu wa yaku'u fihi. Datang seorang laki-laki kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan bahwa dia sedang dalam keadaan dizolimi. Wa yaku'u fihi, dan dia membalas, dia mencaci maki orang yang menzoliminya. Apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Keadaanmu nanti ketika bertemu Allah dalam keadaan dizolimi itu lebih baik daripada ketika menghadap Allah kita dalam keadaan terzolimi tapi kita membalas kezoliman tersebut. Jadi kalaupun orang menganggap kita hina, ya udah biarin saja. Orang menganggap kita miskin, ya sudah biarin saja. Yang penting saya mah makan cukup. Tiap pagi makannya sambal ati pakai ayam, udah sederhana banget ya Bu ya. Hidup gak usah mewah-mewahan, yang penting pas pengen beli mobil ada duitnya. Pas pengen beli rumah ada duitnya. Pas pengen berangkat haji, umroh ada duitnya gitu ya Ustadz ya. Jadi pas-pasan tapi kita bersyukur kepada Allah. Tidak menghalalkan segala cara. Jadi kalau keadaan kita sedang dizolimi oleh orang lain, hendaknya jangan membalas. Cukup kita doakan, doakannya pun jangan keburukan. Seringkali yang terjadi di masyarakat, apalagi realitanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita dizolimi orang, kita umpat dia, kita doakan yang buruk. Ih, ini orang udah ngambil duit saya, dizolimin saya nih. Saya doain mudah-mudahan nanti di jalan ketabrak mobil. Itu doanya buruk atau tidak? Atau sampai menyumpah mati mudah-mudahan katanya. Ini doanya sudah buruk. Allah sudah tidak suka lagi, dia sudah tidak disebut orang yang terzolimi lagi. Nah memang doa orang yang terzolimi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih baik, alangkah bagusnya doa yang kita naikkan ke langit itu adalah doa yang baik juga. Jadi kalau kita dizolimi sama suami, sama pasangan, sama tetangga, keluarga, kita bilang ya Allah, mudah-mudahan orang yang menzolimi saya dibukakan pintu hatinya. Kalau kelakuannya buruk dirubah oleh Allah kelakuannya. Kalau memang dia benci sama saya, mudah-mudahan dia nanti jadi cinta kepada saya. Jadi doanya kebaikan. Ini salah satu teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika diusir oleh penduduk Taif ketika itu. Apa yang Rasulullah katakan, didatangkan oleh malaikat gunung, wahai Rasulullah, mereka telah berbuat zolim kepadamu, apakah harus gunung ini aku timpakan kepada mereka? Kata Rasulullah, tidak. Tidak. Mereka akan mendapat petunjuk Allah, insya Allah. Jadi seperti itu, doa terbaik harus kita dawamkan dan kita lantunkan kepada orang-orang yang menzolimi kita. Insya Allah kita juga jadi orang yang mulia. Iya baik, Masya Allah. Memang bukan hal yang mudah ya, tapi insya Allah banyak kebaikannya ya dengan apa yang disampaikan oleh guru kita ya. Baik, selanjutnya Alin kasih kesempatan buat yang ada di masjid untuk bertanya. Silahkan tadi, ya dari Umi boleh. Di dalam face shield, oke namanya jangan lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau misalnya kita posting amal kita gitu, namun buat ngajak yang lain beramal, tapi malah kena hujat. Apa kok amal kok diumbar? Nah ini gimana Ustadzah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah beramal tapi malah dihujat sama orang. Masa amal diumbar sih gitu. Nah izin Ustadz, ibu-ibu sekalian, para jamaah cahaya hati yang ada di rumah. Ini zaman teknologi, zaman media sosial. Zaman dimana orang masing-masing ingin menampakkan dirinya, ingin memperlihatkan amalnya. Zaman dimana orang itu gampang suuzon sama orang lain. Padahal banyak orang yang memposting di media sosialnya, dia beramal, niatnya itu memang lillahi ta'ala. Maka nalillahi yabqa. Siapa orang yang segala sesuatu amalnya diniatkan karena Allah yabqa, itu akan kekal gitu. Amalnya itu akan baik, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua niat orang yang suka memperlihatkan amalnya. Pertama memang dia ria. Yang kedua memang dia ingin memberikan semangat kepada orang-orang sekitar. Contoh Mas Ali setiap datang ke masjid itu selalu infaknya minimal 10-20 juta. Amin. Amin ya Allah. Amin amin. Ya, kemudian orang-orang tahu siapa yang ngasih infak sampai 10-20 juta. Oh Mas Ali Zainal.
Niatnya bukan ria, kenapa? Biar orang juga punya semangat berinfak seperti diri saya. Jadi orang-orang lain, ya Allah pengen ya saya kaya kayak Mas Ali. Kenapa? Kalau sudah kaya, banyak rizkinya, saya bisa infak. Ya Allah, kayak kalau saya punya uang, saya bisa ngasih anak yatim. Saya pengen bangun masjid. Saya pengen ngasih kaum fakir, duafa, dan lain sebagainya. Ini salah satu niatnya berbuat baik diperlihatkan itu untuk memberikan semangat kepada orang lain agar berbuat baik juga kepada kita. Tapi ada niat yang kedua. Niatnya ria. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, lil mura'i salasu alamat. Ciri orang ria itu ada 3. Pertama, yaksulu idza kana wahdah. Kalau lagi sendirian dia males. Gak ada yang lihat, sholat 5 menit kelar. Zikir enggak. Ibadahnya ya gitu-gitu aja karena gak ada yang lihat, wahdah lagi sendirian. Wayan syatu idza kana finnas. Tapi kalau ada orang yang lihat dia rajin, nih ria nih. Ya, kemudian bertambah amalnya kalau dipuji dan berkurang amalnya kalau dia dicaci maki. Jadi wallahu a'lam bishawab, yang tahu kita ria atau tidak sebenarnya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi teruslah berbuat baik ya. Jangan pernah jerah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat lagi kita akan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Syam ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.